Stop dulu. Oke, tema kita malam hari ini apa? Ngomongin apa itu? Urbanisasi. Urbanisasi. Kayaknya udah terkonsep nih. Nah, janganlah. Wow. Pura-pura ya. Itu poinnya urbanisasi. Ini kan masih dalam momen-momen lebaran. Situasi yang ada itu anak-anak tuh pada balik kampung. Balik kampung. Nah, apa dia di kota? Ya. Apa dia di kota? Banyak sih pasti kerja. Kerja, Pendidikan, sekolah ya kan. sekolah. Tapi rata-rata sih kalau 80% kerja lah. Jadi dia memang cari duit di kota. Di kampung agak sempit Lapangan pekerjaan. atau peluang pekerjaan yang Memang nggak ada. tidak ada ya. Memang nggak ada. Di kampung itu tak ada lain kecuali pilihannya ya. Petani, berkebun, ternak. Kalaupun ada yang di luar itu mungkin persentasenya kecil. Misalnya di kantor, ini kan kecil. Yang peluangnya pun lebih kecil. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih banyak faktor. Ya. Ada juga kawan-kawan itu kadang yang agak gengsi dia. Ya. Maksudnya gengsi mau kerja di kebun kan panas. Baik kalau kerja-kerjanya tempat kantor kan panas tuh. Kerja di kantor itu lebih fresh lah ya kayaknya kalau kerja di kota kan. Kata orang tuh, mohon maaf tit. Kan? Cuma fashionnya ya, lebih ini. kan Lebih rapi, tangan tidak kotor, mungkin muka terawat, kan begitu. Ya itulah, emang pilihan. Karena dia sudah nyaman di kota, dapat pekerjaan, menikah, lalu tinggal di kota. Nah, itu yang menyebabkan penduduk di kampung tuh mulai sedikit-sedikit berpindah ke kota. Nah, tapi kebanyakan berapa gajinya sehingga dia tertarik banget. Selain dari tadi ya beberapa faktor ya. Berapa lah gajinya? Mungkin yang standar-standar lah ya. Penjaga ini warung kopi gitu kan, atau pelayan ini toko-toko di market. Ada berapa? Nah, sedangkan di kota itu semuanya bayar ya. Akhir bayar. Apalagi ya rumah kan? tidak ada kan, harus ngekos atau kontrak. Nah, kalau di kota sih banyak di perumahan. KPR gitu ya. Kalau misalnya di rumah. Nah, dengan gaji UMR anggaplah dua tiga atau 2,5 gitu ya. Kalau menurut saya sih kayaknya agak pas-pasan lah ya. Pas-pasan. Agak maksudnya dalam kehidupan sehari-harinya itu agak dibatas-dibatas. Kalau kita lebih anggap lah misalnya ada rumah segala macam kan setengah dari itu udah untuk rumah. Kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Kadang-kadang agak. Padahal kalau kita lihat memang tadi bilang kalau usaha di kampung itu pada pertanian, peternakan, perkebunan gitu kan ya. Dan itu sebenarnya peluangnya lebih besar, ya kan? Peluang lebih besar untuk apa ya? Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kampung. Kadang-kadang sekarang pola pikirnya kan gampang ya. Gampang. Ya. Dulu aku dengarkan kita nih. Belum pengalaman kita nih. Apa yang belum dibakar nih? Nah, sebenarnya hal-hal itu yang membuat apa ya? Karena ya tidak mau kotor-kotor lah kerjanya ya. Dia ke kota dengan harapan baiki taraf ekonomi gitu kan, sosial. Pada kemudian tadi banyak uang. Nah, kalau kita lihat di kota itu kan di mana dia nak nanam sayur, di mana dia punya lahan buat untuk mengembangkan pertanian kan ada. Nah, kita dari toko-toko yang besar seperti toko-toko apa pasar. Nah, itu kan rata-rata hasil yang dijual di pasar itu dari kampung. Betul. Gimana? Betul. Dari kampung. Nah, dasarnya memang apa namanya ya? Orang yang tinggal di kampung kayak ya. Bahkan kembali lagi ke fashion tadi. Fashion dalam arti memang pilihan mereka lah. Pilihan kerja di kota lebih
lebih enak lah kan Kalau boleh dikelompokkan sih sebenarnya ada beberapa kelompok untuk yang di generasi khususnya di kampung saya atau mungkin di beberapa tempat di wilayah kita ini memang kalau dikelompokkan tuh di generasi kelahiran 90-an ke atas tuh memang pada hijrah ke kota. Kalau di 80-an ya karena pilihannya ada di kampung ya kampung. Kemudian kalaupun jadi guru pabrik, ya tinggal mereka nikmati ya. Tapi kalau untuk yang generasi ke 90 kata-katanya hijrah ke kota. Karena pengen satu harapan yang lebih baik, pekerjaan, dan tentunya di situ tuh ada yang dicari lah, kayaknya pencarian jati diri. Di masa itu kan pengen jangkauan yang luas, kawan-kawan yang lebih luas gitu kan. Walaupun udah selesai kuliah dan pasti dia pengen seperti rata-rata. Nah, ya. Surveinya seperti itulah. Kalau ditanya tuh, ngapa pilihan di kota? Sama ya di sana kalau di kota pengen nongkrong-nongkrong kan. Nah, kalau di kampung tuh kan agak-agak sumpek rasanya begitu. Sunyi, tidak ada hiburan. Pola kehidupannya berubah lah ya. Berubah. Gaya hidup pasti berubah. Dan kadang-kadang pun ada yang misalnya udah dapat jodoh di kota. Ya. Nah, itu yang itu kalau kita bicara kenapa terjadinya pergeseran anak-anak muda khusus tempat kita tuh. Nah, rata-rata tuh gitu jawaban gitu. Berarti bukan alasan dia merantau ke kota, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya lalu balik ke kampung dah ya. Ada juga, tapi persentase kecil lah. Kecil ya. Rata-rata tuh pengen ya ada dicari sesuatu lah di sana. Pengen itulah tadi itu, pengen keramaian, pengen suasana yang baru. Kemudian memang juga di kampung pun tidak dipungkiri memang kalau bicara lapangan kerja itu tadi ya, yang adanya itu gitu. Kalaupun ada buruh harian lepas lah ya. Buruh harian lepas, kerja tukang ataupun di perusahaan sawit atau apa. Ya itulah yang ada. Kadang-kadang sulit kan kalau anak-anak kan. Betul. Nah, sebenarnya apa ya kehidupannya ya, nah kalau yang di kampung di kota bikin di kampung gitu kan karena sudah menjalani kehidupannya itu ingin suasana baru. Mungkin suasana baru ini juga yang menjadi faktor mereka untuk pindah ke kota. Nah, ada kejenuhan sendiri lah ya. Kalau yang di kota itu benar-benar dan apa ya ulat itu dia berhasil dengan bisa menaikkan apa ya taraf kehidupannya. Nah, tapi yang tak mampu bertahan dia tetap akan balik. Nah, jadi kemarin ada ketemu anak-anak. Jadi anak-anak muda itu ya kerjanya apa ya namanya selalu ganti-ganti. Umpamanya kerja di penjaga kafe, kan penjaga warung kopi, dia pindah jadi kerja di minimarket gitu kan. Nanti dia pindah dia kerja apa gitu kan. Nah, pertanyaan simpelnya sekarang kerja di mana? Kerja di karyawan lepas tadi di PT yang ada di kampung katanya kan. Gajinya sama tapi saya bisa nampung. Dia bilang kayak gitu. Nah, kalau di kota gajinya sama tapi saya tidak bisa nampung karena yang kebutuhan yang lebih besar. Nah, dia bilang dia bisa nampung ya kan. Berarti kan dia salah satu pemuda yang tak bisa bertahan nih. Nah, kalau dilihat memang peluang kampung besar sih. Dengan adanya orang banyak kota ini kan makin lambat laun kan peluang yang ada di kampung makin besar gitu bahkan. Dan bahkan biasanya kalau misalnya di perusahaan tuh kalau kita lihat kan kadang-kadang ada juga banyak tuh orang-orang dari luar malah yang masuk ke perusahaan yang ada di daerah kita gitu Bang. Kan orang-orang yang berada di kampung pun ya karena alasan tak mau dan lain sebagainya lah juga banyak diisi oleh orang lain. Nah, sebenarnya sayang kan ada peluang tapi tidak bisa dimanfaatkan. Kalau yang ubah kampung itu tidak lain yang dilakukan adalah orang kampung itu sendiri. Sedangkan perkembangan teknologi, digitalisasi itu yang bisa menyimbangi itu ya anak-anak muda. Ketika anak-anak muda sudah berpindah dari kampung ke kota, lalu ya kampung tetap seperti itu. Kan sayang. Maka anak-anak muda yang memang bertahan di kampung kan. Bagaimana lah caranya kan gitu. Jadi Bang Eko dan Medo salah satu orang yang tidak setuju lah kritik urbanisasi ini ya. Bukan tidak setuju ya, karena biasanya kan kita tidak bisa menyamakan persepsi situasi dan kondisi. Biasanya kayak gitu. Ada yang umpamanya di kampung, dia punya tekad di kampung. Kali dia nikah dapat rumput perjanjian
lain, contoh umpamanya, dia di kota nih masih muda kerja, ternyata karir dia bagus. Mau tak mau dia akan tinggal di kota, gitu. Tinggal di kampung mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali baru balik. Karena kan jarak kampung ke kota tidak terlalu jauh ya. Mungkin memakan waktu mungkin bisa 2 sampai 2 jam. Saya setuju sih sebenarnya dengan apa yang disampaikan Pak Tito. Sebenarnya ini kan bukan Persoalan persoalan boleh setuju, atau tidak boleh, setuju atau tidak setujunya, gitu kan. mendukung atau tidak mendukungnya kan. Tapi ini kita bicara bahwa sayang gitu Bang, ketika ada kesempatan di kampung kita ambil. Iya. Tapi karena banyak faktor ya tadi kan, ke kota gitu kan, kesempatan di kampung tidak kita ambil. Yang Sangat jelas sih, disayangkan. yang jelas sih dia memang tempuni di kampung. Buninya ada di kampung, ditanam di bawah pokok kelapa. Hanya pisang gitu Pisang. kan. Nah, meskipun dia jauh nanti masuk. Maka dia akan kembali kepada Iya. kebuninya. Apa ya, boleh saja dia tinggal di mana, tapi jangan lupa kamu halaman. Dan kemudian itu pertama. Kedua, jangan sampai tidak memberikan manfaat lah. Minimal dia ingat dengan mak bapak yang di kampung. Tanah kelahiran saya Pak. Tanah kelahiran. Sehingga dia sukses di kampung. Bagaimana caranya nih kawan-kawan juga bisa diajak untuk sukses. Kemudian apalagi dia membuka peluang-peluang, umpamanya ada jaringan dan sebagainya, bisa dibawa itu ke kampung. Kan itu lebih oke. Meskipun tidak Ada dampak lah. Ya walaupun itu proses lah, kita paham lah kan, tidak tempat itu untuk berubah, tempat itu untuk memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di kampung itu. Dan kan kita lihat lah bahwa krisis pemuda gitu Bang. Iya. Di kampung itu kadang-kadang sekarang krisis pemuda, bahkan momen-momen yang dimana itu momen harus pemuda yang melakukan. Bingung nih mau cari pemuda. Ya itu tadi karena pemudanya banyak di kota. kota. Ya, memang sulit gitu. Ya jangan salahkan sebuah kampung akan sepi ketika Iya. bergerak. Jadi tadi saya terus yang ngomong. Saya menunjukkan ya. Abang kan tadi bertanya. Iya, oke, betul yang lah. kita kasih. Oke, betul. Dampak. Jadi kalau bicara dampak ya ada positif negatif. Betul. Ya. Kemudian apa namanya kalau bicara urbanisasi lagi nih. Apalah atau salah urbanisasi keren benar lah bahasanya. Apa ya kalau disimpulkan tuh? Hijrah lah. Hijrah ya. Atau kalau bahasa kampung biasa merantau. Merantau lah. Adalah rantaunya lah. Merantau. Yang jelas ketika pun di sejauh mana pun kita merantau, baliklah. Iya. Karena sejelek apapun tetap tempuni lah tadi. Ya, Kan bahasanya tempuninya balik. Diaga lah tempuni. Karena kalau lama-lama pun semak. Itu kan gitu. Tapi tidak bisa kita salahkan juga. Betul. Ya, karena memang pilihan. Dan beberapa faktor yang lain lah. Kata-kata hari ini. Menitnya hidup nggak? Berapa menit? Lalu host Bang. Lalu host Mbak dia kok. Kayak mau maju. Gimana nih Mas? Masuk ke suara itu bisa Oh, siap. Kata-kata hari ini Baliklah. Ayo masing-masing ya, masing-masing. Masing-masing ya. Kata-kata hari ini masing-masing untuk penutup nih. betul. Bang Jatmiko dulu. Masa 15 menit ya? Cukup. Oke, siap. Kata-kata hari ini. Tempuni di kampung, baliklah. Bang Ardian. Coba dulu. Kok saya dulu. Lagi mikir kayak kata-kata. Lagi mikir kata-kata hari ini. Saya tahu gak dia agak mikir. Atau kata-kata kedua. Ini dikutip dari Ajindi. Apa tuh? Baliklah. Balikmu tidak akan berarti ketika orang tuamu sudah tiada. Ya. Itu. Dari close dah sudah. Cukup lah ya. Sudah cukup lah. Dua kata-kata itu betul itu. Memotivasi. Baliklah. Baliklah Ya. Lepas dari semoga menjadi inspirasi. Kata-kata yang tadi itu intinya. Baliklah. Makna tuh kata-kata itu tidak. Tak ada guna kan? Tak ada guna kan? Tak ada gunanya kan kalau kita balik kampung tapi umur tak ada. Jauh-jauh kita merantau mencari